Assalamualaikum, halo sobat cerdas. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang berjudul Surga di Telapak Kaki Ibu. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama sahabatnya di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan mengatakan, "Assalamualaikum." Rasulullah dan para sahabat spontan menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah." "Duhai Rasulullah, Abdullah bin Salam sakit keras dan dia sedang sekarat menjemput maut. Dia memanggilmu," kata lelaki itu. Mendengar itu, Rasulullah langsung bangkit. "Bangkitlah kalian semua, mari kita tengok saudara kita," ajak Rasulullah pada para sahabatnya. Sampai di sana, Abdullah bin Salam terbaring tak berdaya, nafasnya tersenggal-senggal. Melihat hal itu, Rasulullah mendekat dan membimbing Abdullah untuk mengucapkan syahadat. "Abdullah, ayo ucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Beliau mengucapkan kalimat itu pada telinga Abdullah bin Salam sebanyak 3 kali. Namun, Abdullah bin Salam tidak bisa mengucapkannya. Mulutnya seperti terkunci. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Bilal, pergilah ke tempat istrinya dan tanyakan padanya apa yang telah diperbuat Abdullah selama di dunia dan apa pekerjaannya," perintah Rasul pada Bilal. Bilal langsung pergi menemui istri Abdullah. Istrinya mengatakan, "Selama hidup bersamanya, aku tidak pernah melihat dia meninggalkan sholat bersama Rasulullah. Hampir setiap hari ia memberikan sedekah. Tapi ia sedikit punya masalah dengan ibunya." Lalu Bilal kembali menemui Rasul dan mengabarkan apa yang dikatakan istrinya Abdullah. Rasulullah langsung bersabda, "Bawalah ibunya kemari." Bilal langsung bergegas untuk menemui ibu Abdullah bin Salam. Sampai di sana, ibunya bertanya, "Ada apa kau kemari?" "Anakmu Abdullah sedang sekarat menjemput kematiannya. Aku datang kemari untuk memintakan maaf atas kesalahan kalian berdua dan memperbaiki hubungan kalian," kata Bilal. "Aku tidak akan memaafkan kedurhakaannya. Ia telah menyakitiku. Aku tak akan memaafkannya di dunia maupun di akhirat," jawab ibunya tegas. Bilal lalu kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan segala yang dikatakan ibu Abdullah bin Salam. Mendengar keterangan itu, Rasulullah bersabda, "Umar, Ali, kalian berdua kembalilah ke tempat ibunya dan bawa dia kemari." Tanpa bicara, kedua sahabat itu langsung berangkat ke rumah ibu Abdullah bin Salam. Sampai di sana, sang ibu bertanya, "Wahai Umar dan Ali, ada apa kau datang kemari?" "Wahai ibu, Rasulullah memanggilmu," jawab Umar. "Untuk apa beliau memanggilku?" kata sang ibu. "Nanti juga kau akan tahu. Yang penting ikutlah kami menemui Rasulullah," tugas Umar. Mereka bertiga akhirnya sampai di hadapan Rasulullah yang berada di dekat Abdullah bin Salam yang sedang menanti detik-detik kematiannya. Rasulullah berkata, "Wahai ibu, lihatlah anakmu yang sedang diambang kematian. Maafkanlah dia." "Aku tidak akan memaafkannya, baik di dunia dan di akhirat," kata sang ibu. "Maafkanlah. Apa kau tidak kasihan padanya? Dia sampai tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat," kata Rasulullah. "Bagaimana aku memaafkannya? Dia memukulku dan mengusirku dari rumahnya karena mementingkan istrinya." Sang ibu bersikukuh tidak mau memaafkan dosa anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar dan menumpuknya di samping Abdullah. "Untuk apa Rasulullah?" tanya sang ibu. "Untuk membakar anakmu, karena kau tidak mau memaafkan dia," jawab Rasul.
Melihat anaknya akan dibakar hidup-hidup, hati ibu Abdullah bin Salam akhirnya luluh. Baiklah, demi kebenaran risalahmu duhai Rasulullah, aku memaafkan segala kesalahan putraku. Setelah itu, Rasulullah mendekati Abdullah bin Salam dan berkata, Abdullah, ucapkanlah syahadat. Mulut Abdullah lalu berkomat kamit dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas. Setelah itu, ruhnya berpisah dari tubuhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu, jenazah Abdullah dimandikan, dikafani, dan disolati. Di masjid, Rasulullah bersabda, wahai kaum muslimin sekalian, ingatlah, orang yang mementingkan istrinya dan menyia-nyiakan ibunya sehingga ibunya tidak ridho padanya akan terancam mati tidak bersyahadat. Begitulah betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu yang telah susah payah mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga berada di telapak kaki ibu. Kisah tadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, nama sahabat yang wafat dan nyaris dibakar oleh Rasulullah adalah Alqamah. Terima kasih sudah mengikuti cerita Dongeng Islami ini sampai akhir. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.